Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Ibu Mumus dan Ibu Oci. Kalian masih semangat? Semangat dong. Sekarang silahkan kalian simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Menghemat energi sangatlah penting untuk kita lakukan. Apalagi akhir-akhir ini telah terjadi krisis energi di dunia. Karena terjadinya krisis, maka terciptalah berbagai sumber energi alternatif sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan energi yang kita gunakan. Energi yang berupa listrik dan bahan bakar minyak memang sangat memanjakan kita. Bahkan manusia mulai tergantung terhadap listrik, sehingga merasa dirugikan ketika mendapati listrik mati. Padahal pemadaman listrik secara bergilir adalah upaya penghematan energi akan listrik. Listrik adalah energi yang dihasilkan dari pengolahan energi yang ada di bumi, mulai dari gas, energi angin, energi gerak, energi matahari, dan energi lainnya yang dikonversi menjadi energi listrik karena jenis energi listrik mudah didistribusikan, disimpan, dan diubah menjadi bentuk energi yang lain. Karena jumlah populasi manusia dan kebutuhannya akan energi berlangsung secara terus-menerus dan besar-besaran, maka ada kemungkinan kita akan kekurangan energi listrik dari tahun ke tahun. Saat ini, sebagian energi yang dipasok itu berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan semua itu merupakan energi yang tak terbarukan atau energi yang tidak dapat diperbarui. Kini, hampir setiap orang membutuhkan bahan bakar minyak karena mobil dan motor sangat mudah untuk dimiliki oleh setiap orang. Nah, sumber energi tersebut akan habis suatu saat nanti. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghematan energi sehingga krisis energi yang lebih parah tidak akan terjadi di masa depan. Berikut ini adalah cara-cara untuk penghematan energi. Yang pertama, gunakan peralatan rumah tangga dan peralatan kantor yang bersifat hemat energi. Nah, bisa dimulai dengan penggunaan kulkas dan AC yang ramah lingkungan. Yang kedua, matikan komputer, air, lampu, dan televisi jika sudah tidak digunakan dan gunakan setrika listrik yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, gunakan lampu penerang yang hemat energi namun memiliki cahaya yang cukup terang seperti pada lampu LED. Lampu LED dapat bersinar terang walaupun dayanya kecil, namun dalam penggunaannya sesuaikan juga dengan fungsinya. Yang keempat, tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Yang kelima, jika masih menggunakan alat rumah tangga dengan manual, lakukan secara manual untuk menghemat energi. Yang keenam, gunakan desain rumah dan gedung yang hemat energi sehingga sebisa mungkin tidak menggunakan penerangan pada siang hari. Jadi kalian tidak menyalakan lampu pada siang hari. Gunakan ventilasi yang cukup dan tempatkan tanaman hias yang menyejukkan ruangan. Untuk menyejukkan ruangan, kita juga bisa menggunakan atap rumah yang terbuat dari tanah dan keramik. Yang ketujuh, penghematan energi selanjutnya bisa dilakukan dengan cara memberikan fasilitas kendaraan umum sehingga tidak semua orang boleh menggunakan kendaraan pribadi karena
penggunaan kendaraan pribadi tanpa pengendalian akan memberikan beberapa dampak negatif termasuk borosnya energi. Yang kesembilan, pemerintah harus mendukung penemuan energi alternatif, mulai difasilitasi dan dibiayai. Dengan penemuan kendaraan-kendaraan yang hemat energi harus dikembangkan dan didukung secara penuh oleh pemerintah. Yang ke-10, memberikan penghargaan terhadap upaya penghematan energi yang telah dilakukan oleh masyarakat agar masyarakat semakin sadar dan hemat energi dan ketahanan energi semakin baik. Yang ke-11, biasakan hidup hemat sesuai dengan kebutuhan karena setiap benda yang kita beli memerlukan energi untuk membuat dan mendistribusikannya. Yang ke-12, kurangilah penggunaan rumah tangga, peralatan-peralatan rumah tangga yang dapat menghemat energi. Contohnya seperti pengering pakaian. Kamu bisa mengeringkan pakaian dengan menjemur atau mengangin-anginkannya. Jika harus menggunakan pengering pakaian, kurangilah penggunaannya. Selain itu, peralatan rumah tangga yang sebaiknya dikurangi adalah mesin cuci piring, oven, dan mesin penghisap debu. Nah, yang terakhir, gantilah peralatan rumah tangga yang lebih baru, yang lama biasanya dirancang untuk tidak menghemat energi. Maka tidak ada salahnya jika kita memperbarui peralatan rumah tangga yang hemat energi. Demikianlah langkah-langkah penghematan energi yang bisa kita lakukan sehingga kita dapat menghemat energi dan menyelamatkan bumi tercinta karena itu merupakan tanggung jawab kewajiban kita bersama. Di bumi sebenarnya ada beberapa sumber energi. Sumber energi ada dua macam, yaitu sumber energi alami dan sumber energi buatan. Sumber energi alami merupakan sumber energi yang terdapat di alam. Sementara itu, sumber energi buatan adalah sumber energi yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti sumber energi buatan adalah lampu dinamo yang biasa ada di sepeda. Kalian tahu tidak kentang? Tahu tidak manfaat dari kentang? Kentang merupakan tanaman umbi batang yang mengandung karbohidrat. Di Eropa sana, kentang dijadikan sebagai makanan pokok. Kentang cocok ditanam di dataran tinggi. Selain mengandung karbohidrat, kentang juga mengandung bahan kimia yang dapat berubah menjadi elektrolit. Karena kandungan elektrolit tersebut, kentang dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Seorang peneliti bernama Rabinowitz membuat ide baterai organik yang terbuat dari kentang. Baterai tersebut dapat menghasilkan energi dari listrik. Menurut penelitian tersebut, satu buah kentang dapat menghasilkan 0,5 volt arus listrik. Nah, kentang dapat menghasilkan arus listrik, akan tetapi tanpa elektroda, kentang tidak dapat menghidupkan sebuah lampu. Arus listrik dari kentang dapat diantarkan melalui seng sebagai katoda dan tembaga sebagai anoda. Nah, penemuan tersebut kita dapat menghemat energi dari penggunaan energi listrik. Menghemat energi, kalian juga bisa dengan mendaur ulang sampah. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus menghemat energi. Menghemat energi termasuk kewajiban kita semua. Salah satu penghematan energi adalah dengan melakukan daur ulang. Daur ulang merupakan salah satu cara mengolah sampah menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomis. Proses daur ulang melalui kegiatan-kegiatan pemilihan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian,
dan pembuatan produk dari bahan-bahan yang sudah tidak berguna lagi. Salah satu sampah yang perlu didaur ulang adalah sampah plastik. Sampah plastik perlu didaur ulang karena jumlahnya semakin hari semakin banyak. Oleh karena itu, sampah plastik menjadi salah satu permasalahan utama bagi lingkungan karena tidak dapat membusuk, tidak dapat menyerap air, dan tidak dapat terurai. Sebagai seorang yang peduli akan lingkungan, maka sebaiknya kita berusaha menggali ide-ide kreatif dan inovatif untuk mendaur ulang sampah plastik menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Sampah plastik dapat digunakan kembali sebagai bahan untuk membuat sebuah kerajinan tangan, mulai dari sampah plastik yang berasal dari botol minuman, sampah plastik yang berasal dari kantong plastik. Nah, berbagai kerajinan tangan yang terbuat dari sampah plastik antara lain ada tas, dompet, dan masih banyak yang lainnya. Perhatikan poster berikut. Poster berikut berisi tentang apa ya? Poster berikut berisi tentang penghematan energi untuk masa depan. Kita harus menghemat energi agar di masa depan kita masih bisa menggunakan energi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang kurang dimengerti? Jika kurang mengerti, bisa hubungi Bu Guru ya. Pergi ke toko beli bunga mawar. Makan berat ketika lapar. Walau corona semakin menyebar, Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.